Yohanes 7 ayat 53 sampai 8 ayat 11. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, saudara adalah ciptaan baru. Adalah ciptaan baru. Judul khotbah hari ini adalah hidup baru sebagai orang yang telah diampuni. Bacaan hari ini diambil dari Yohanes pasal 7 ayat 53 sampai dengan pasal 8 ayat 11. Sebagai pengantar, hari ini kita membaca bagian firman Tuhan tentang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang membawa seorang perempuan yang tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina untuk mencobai Yesus. Dan tentang pengampunan Yesus kepada perempuan itu serta arah hidup baru yang ia berikan kepadanya. Setelah hari raya Pondok Tahun berakhir, orang-orang pulang ke rumah masing-masing, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun seperti biasa untuk berdoa. Keesokan paginya, Yesus kembali ke bait Allah dan mengajar banyak orang. Seluruh rakyat datang kepadanya untuk mendengarkan pengajarannya. Pada saat itulah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi datang sambil membawa seorang perempuan. Perempuan itu tertangkap basah saat ia sedang berbuat zina. Di tangan mereka ada batu dan di mata mereka terlihat kemarahan. Seperti yang sudah kita lihat di pasal 7, para pemimpin Yahudi sebenarnya sudah berencana menangkap Yesus sejak sebelum Hari Raya Pondok Tahun. Namun karena rencananya itu gagal, mereka membutuhkan alasan yang lebih jelas untuk menuduh dan menghukum Yesus. Mereka menjadikan perempuan itu sebagai alat untuk menjebak Yesus dengan pertanyaan tentang hukum Taurat. Yesus menjawab, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Dengan perkataan ini Yesus menggagalkan rencana mereka sekaligus mengampuni perempuan yang gemetar karena takut akan hukuman. Di sini kita harus memahami dengan jelas bahwa Yesus mengampuni dosa, tetapi bukan berarti ia membenarkan dosa. Teks hari ini bukan hanya cerita tentang pengampunan seorang perempuan, tetapi tentang bagaimana orang yang telah diampuni harus hidup. Perempuan yang Yesus berikan bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang baru. Saya berdoa agar seluruh jemaat kebaktian berbahasa Indonesia di Gereja Yewon melalui firman Tuhan hari ini meninggalkan kehidupan yang menghakimi dan hidup sebagai orang-orang yang telah diampuni. Berdiri bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menghidupkan. Pokok bahasan yang pertama adalah penghukuman yang mematikan.
Dalam ayat 3 sampai dengan 5, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Kita dapat melihat betapa putus asanya keadaan perempuan ini yang tertangkap basah dalam perzinahan dan ditangkap sebagai pelaku yang nyata. Di dalam 10 perintah Allah, perintah ketujuh melarang perzinahan untuk melindungi pernikahan kudus yang telah ditetapkan oleh Allah. Bahkan hukum Taurat menetapkan bahwa dosa seperti ini adalah dosa yang sangat jahat dan harus dihukum mati dengan dilempari batu. Dalam Ulangan pasal 22 ayat 22, apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Dalam bagian firman Tuhan hari ini, para pemimpin agama Yahudi memanggil Yesus sebagai Rabi. Pada waktu itu, seseorang yang disebut Rabi atau guru harus menjawab setiap pertanyaan dan menghindari pertanyaan dianggap sebagai aib besar. Mereka bukan memanggil Yesus demikian karena menghormatinya, tetapi untuk menjebak Yesus agar tidak dapat menghindari pertanyaan mereka. Mereka tidak sungguh-sungguh meminta hikmat tentang bagaimana melakukan perempuan itu, melainkan ingin membuat Yesus berada dalam posisi sulit untuk mendapatkan alasan menuduhnya. Jika Yesus mengatakan untuk melemparkan perempuan itu dengan batu sesuai hukum Taurat, maka ia akan melanggar kewenangan hukuman mati yang berada di tangan gubernur Romawi dan bertentangan dengan ajaran kasih dan belas kasihan yang selama ini ia sampaikan. Sebaliknya, jika ia mengatakan untuk tidak melemparkan dengan batu, ia akan dianggap melanggar hukum Musa. Mereka berpikir bahwa apapun jawaban Yesus, mereka dapat menangkap Yesus. Dalam ayat 6 dan 7, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Yesus tidak langsung menjawab, tetapi menulis sesuatu di tanah. Alkitab tidak mencatat apa yang ditulis Yesus. Namun, tindakan itu kemungkinan meredakan suasana yang tegang dan membuat orang-orang merenungkan diri mereka sendiri. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, akhirnya Yesus menjawab, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan ini menyingkap kemunafikan manusia yang mudah menghakimi dosa orang lain, tetapi bersikap lunak terhadap dosa sendiri. Dalam Roma pasal 2 ayat 22, "Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina?" Bahkan dari teguran Paulus ini, kita dapat melihat bahwa perzinahan bukanlah sesuatu yang asing di antara orang Yahudi. Para pemimpin agama yang tampak hidup saleh ternyata juga melanggar hukum yang mereka banggakan. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Bukan hanya pada waktu itu, tetapi juga sekarang tidak ada seorang pun yang dapat menghakimi perempuan itu. Namun kita harus memahami bahwa hal ini bukan berarti dosa dibenarkan. Dalam Roma pasal 3 ayat 10, tidak ada yang benar, seorang pun tidak.
Dalam Yakobus pasal 4 ayat 11 sampai dengan 12, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfinat. Barang siapa memfinat saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Hukum Taurat bukanlah perintah Musa sendiri. Musa hanyalah alat yang menerima dan menyampaikan hukum dari Allah. Allah sendirilah yang menetapkan dan memerintahkan hukum itu. Dalam ayat 8 dan 9, lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Yesus kembali menulis di tanah. Ia memberi kesempatan kepada mereka yang ingin menjadi hakim untuk merenungkan diri dan bertobat. Bahkan mereka yang menentangnya tetap menjadi objek kasihnya. Hati nurani adalah pelita Tuhan di dalam manusia. Ketika hati nurani masih hidup, manusia akan ditegur ketika berbuat salah. Teguran itu menolong manusia untuk tidak tetap berada dalam keadaan tanpa rasa malu. Suasana yang sebelumnya penuh amarah dan penghukuman berubah menjadi keheningan. Dan orang-orang pergi satu persatu, tinggallah Yesus dan perempuan itu. Saya berdoa agar seluruh jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon terlebih dahulu melihat diri sendiri sebelum menghakimi orang lain dan memilih belas kasihan daripada penghukuman, serta selalu memilih untuk menghidupkan bukan membinasakan. Pokok bahasan yang kedua adalah penebusan yang menyelamatkan. Dalam ayat 10 dan 11, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yesus memanggil perempuan Samaria yang ia temui di sumur Sikar dan juga perempuan yang tertangkap berzina hari ini dengan sebutan yang sama, yaitu perempuan. Di hadapan Yesus, perempuan ini bukan sekedar seorang pendosa, melainkan satu jiwa, satu kehidupan yang berharga, pribadi yang harus dihormati. Yesus memperlakukannya dengan penuh hormat. Sampai saat itu, perempuan ini mungkin lebih dipenuhi rasa takut dan akan kehilangan nyawanya dan rasa malu karena tertangkap dalam perzinahan, daripada benar-benar merenungkan dosanya dan bertobat. Namun Yesus mengulangi kata menghukum dalam ayat ini, mengarahkan perhatian perempuan itu bukan pada rasa takut dan malu, melainkan pada kesadarannya akan dosa. "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Melalui pertanyaan ini, Yesus menolong perempuan itu menyadari bahwa semua orang yang ingin melemparinya dengan batu telah pergi dan tidak ada lagi yang menuduhnya. Tidak ada seorang pun di sana yang cukup bersih dan tanpa dosa untuk melemparkan batu kepadanya. Hal ini juga berlaku bagi kita hari ini. Pada waktu itu, para pemimpin agama Yahudi sibuk menghakimi orang lain untuk menunjukkan kesalahan dan otoritas mereka. Tetapi di hadapan Yesus, tidak seorang pun dapat menyatakan dirinya benar. "Aku pun tidak menghukum engkau." Tujuan kedatangan Yesus ke dunia ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 17, Allah mengutus Allah-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.
Yesus tidak menghukum perempuan itu, melainkan memberinya kesempatannya untuk bertobat dan hidup baru. Para legalis menganggap tugas mereka adalah menemukan dan menghukum orang berdosa, tetapi Yesus menganggap misinya adalah mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dalam Lukas pasal 19 ayat 10, Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Upah dosa adalah maut, sehingga siapapun yang tidak menyelesaikan masalah dosanya tidak dapat menghindari kebinasaan. Namun Allah menghendaki agar semua orang berdosa bertobat dan memperoleh keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Allah memiliki dua sifat, keadilan dan kasih. Allah memiliki dua sifat, jadi Allah yang adil menghakimi dosa dengan maut. Tetapi Allah yang kasih mengutus Yesus mati di kayu salib menggantikan kita yang seharusnya menerima hukuman itu. Dalam Roma pasal 8 ayat 1 dan 2, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Keadilan dipenuhi melalui kematian Yesus bagi dosa di kayu salib, dan kasih dinyatakan dengan Yesus mati menggantikan kita dan memberi kita hidup. Inilah kasih dan pengampunan yang telah kita terima. Orang yang telah menerima kasih dan pengampunan ini tidak lagi memandang dunia dengan mata orang Farisi, tetapi mendekati orang lain dengan pengertian, pengampunan, kasih, dan kemurahan hati. Hidup baru sebagai orang yang telah diampuni bukanlah hidup yang berpusat pada diri sendiri, materi, atau kesuksesan duniawi, tetapi pada kedewasaan rohani. Kita dipanggil untuk bertumbuh sampai mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus. Perempuan itu mungkin masih jatuh dalam dosa di kemudian hari, dan kita pun sering jatuh kembali dalam dosa. Namun kehidupan orang baru yang telah diampuni adalah kehidupan yang bertobat, bangkit kembali, dan terus berusaha hidup menurut firman Tuhan. Saya berdoa agar seluruh jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon meneladani Yesus yang mengasihi dan mengampuni kita sampai akhir, sehingga kita pun hidup untuk mengasihi, mengampuni, dan saling membangun sebagai komunitas Injil dan komunitas murid Kristus. Sebagai kesimpulan, Tuhan ini masa Prapaskah dan Ramadan dimulai hampir bersamaan, yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Februari. Kedua masa ini memiliki kesamaan, yaitu berpuasa. Prapaskah adalah waktu untuk mengingat jalan ditempuh Yesus menuju salib dan merenungkan kasih-Nya secara mendalam. Ini adalah masa untuk mengingat kasih dan anugerahnya yang besar, karena Ia mati menggantikan kita, serta waktu untuk melihat kembali kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita mengakui dosa, berbalik kepada Tuhan, dan memperbarui iman kita. Kita juga mengakui bahwa sumber kehidupan kita bukanlah makanan, melainkan Tuhan sendiri, dan belajar melepaskan keinginan serta ego kita melalui latihan rohani. Setiap kali kita merasakan lapar, kita mengingat penderitaan Yesus Kristus yang tubuhnya terkoyak, dan darahnya tercurah bagi kita, dan menyadari bahwa jiwa kita hanya dapat hidup oleh roti dari surga. Ramadan adalah bulan ke-9 dalam kalender Islam yang diperingati sebagai waktu ketika Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu Al-Quran. Selama Ramadan, umat Muslim berpuasa dari terbit matahari hingga terbenam matahari, tidak makan dan tidak minum.
Puasa ini bukan sekedar tidak makan, tetapi merupakan ungkapan ketaatan kepada Allah dan pengendalian diri. Melalui puasa, mereka menahan keinginan jasmani, menggunakan lebih banyak waktu untuk berdoa dan membaca Al-Quran, serta berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Setelah matahari terbenam, mereka berbagi makanan dengan orang miskin dan memberikan sedekah kepada yang membutuhkan. Namun, puasa Prapaskah bukanlah kewajiban, melainkan tangkapan kasih yang kudus atas anugerah bahwa kita telah diampuni oleh penebusan Yesus Kristus di salib dan telah menjadi anak-anak Allah. Kita berhenti sejenak dari hal-hal yang menyenangkan diri kita dan mengisi waktu itu dengan firman Tuhan dan doa. Secara tradisional orang membatasi makanan, tetapi sekarang juga dapat dilakukan melalui puasa dari hal-hal lain seperti ponsel, permainan, atau kata-kata yang menghakimi dan bersungut-sungut. Ini dilakukan dengan sukacita dan rasa syukur sebagai orang yang telah diampuni, yang ingin semakin menyerupai Yesus. Sebaliknya, puasa Ramadan adalah kewajiban. Puasa dipahami sebagai waktu untuk memohon belas kasihan dan pengampunan Allah. Khususnya selama Ramadan, doa, puasa, dan perbuatan baik dianggap sebagai syarat penting untuk memperoleh pengampunan dosa. Mereka percaya bahwa doa, puasa, amal, dan sedekah akan mempengaruhi keselamatan setelah kematian. Karena itu, Ramadan dipandang sebagai masa rohani yang penting untuk memohon belas kasihan Allah. Keduanya sama-sama berpuasa, tetapi yang satu adalah ungkapan syukur dari orang yang telah diampuni. Sedangkan yang lain adalah usaha untuk memperoleh pengampunan. Sebelum beribadah, umat Muslim melakukan wudu, yaitu membersihkan wajah, tangan, kaki, mulut, hidung, dan telinga dengan air sebagai ritual penyucian. Tanpa wudu, ibadat tidak dianggap sah. Namun, yang benar-benar menyucikan kita hanyalah darah Yesus Kristus. Dalam Ibrani 9 ayat 22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai dengan 19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Hanya darah penebusan Yesus Kristus di kayu salib yang dapat menyucikan kita. Pengampunan bukan berasal dari perbuatan baik, sedekah, atau puasa, tetapi dari iman bahwa Yesus adalah Allah dan Kristus, serta berbalik kepada Tuhan. Melalui masa Prapaskah ini, saya berdoa agar kita memulihkan kembali kehidupan membaca firman Tuhan, berdoa, berolahraga, mengasihi sesama, dan mengucap syukur setiap hari, sehingga kita semakin tenggelam dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dan saya berdoa agar selama Ramadan ini kita tidak menghakimi teman-teman Muslim kita, tetapi memiliki hati Allah dan hati Yesus Kristus, serta mulai berdoa dengan sungguh-sungguh untuk mengasihi dan membawa kehidupan bagi mereka. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kami dari dosa, maut,
kutuk, kebinasaan, dan kuasa setan. Kami bersyukur atas anugerah bahwa melalui darah salib Yesus Kristus, dosa kami telah diampuni sekali untuk selama-lamanya, dengan sempurna dan untuk selama-lamanya. Tolonglah kami dengan rasa syukur atas anugerah ini, hidup semakin menyerupai Yesus, hidup sebagai orang yang telah diampuni, yang berbelas kasih kepada sesama, yang menghidupkan orang lain dan membagikan kasih. Karena hubungan kami dengan Tuhan telah dipulihkan, biarlah kami setiap hari mengalami pemulihan, perubahan, pertumbuhan, dan kedewasaan rohani. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.